Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Jonaji Rukmana, mahasiswa tingkat 2 program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Sobat tani sekalian, dalam mengetahui bagaimana karakteristik lahan pada tanah pertanian kita adalah langkah paling bijaksana untuk mengoptimalkan produksi tanaman yang ditanam di atasnya. Dalam mengetahui ini, kita bisa melihat dari sifat biologi tanah, sifat fisik tanah, dan juga sifat kimia tanah. Dalam sifat kimia tanah, kita bisa mengetahui bagaimana kandungan unsur hara pada tanah tersebut dan juga tingkat keasaman atau disebut pH. Sampai kita mengetahui apakah tanah tersebut memiliki kapasitas tukar kation yang baik. Untuk pengecekan kesuburan tanah dan juga mengecek apakah tanah tersebut memiliki kapasitas tukar kation yang baik, kita bisa menggunakan alat kesuburan tanah sederhana ini. Nah, prinsip kerjanya yaitu menggunakan hukum Ohm. Jika suatu media memiliki hambatan yang rendah, maka tegangan listrik yang dihantarkannya semakin besar. Tetapi jika media memiliki hambatan yang tinggi, maka tegangan listrik yang dihantarkannya semakin kecil. Dengan prinsip tersebut, kita bisa mengukur tingkat kesuburan tanah. Ketika alat ini ditancapkan ke tanah dan tanah tersebut memiliki nilai hambatan atau resistensi yang rendah, maka tegangan listrik yang dihantarkan semakin tinggi dan besar, dan bisa dilihat dari nyala terangnya lampu ini. Artinya, tanah tersebut memiliki penghantar yang baik. Sebaliknya, jika lampu ini redup atau bahkan tidak menyala, maka artinya tanah tersebut memiliki nilai hambatan yang tinggi atau resistensi yang tinggi. Artinya, tanah tersebut tidak memiliki kapasitas tukar kation yang baik. Nah, kation adalah suatu istilah atom atau senyawa yang dalam tabel periodik memiliki nilai positif. Nah, misal ada kalium, kalsium, natrium, magnesium, boron, atau senyawa seperti amonium atau NH4, dan senyawa-senyawa lainnya tersedia banyak dalam tanah lahan pertanian kita, maka dikatakan tanah itu subur. Dan jika tanah tersebut kurang tersedia, maka tanah tersebut kurang subur atau tidak subur. Artinya, jika lampu ini menyala terang, maka hantaran yang dihantarkan itu tinggi, dan tanah tersebut memiliki kapasitas tukar kation yang baik, artinya tanah tersebut subur. Dan jika lampu ini tidak menyala atau redup, maka hantaran yang dihantarkan itu rendah, dan tanah tersebut tidak memiliki kapasitas tukar kation yang baik, dan diartikan tanah tersebut kurang subur. Ketika kita sudah mengetahui bahwa tanah kita kurang subur, langkah apa yang kita lakukan? Yang pastinya memperbanyak pupuk organik. Bisa dengan pupuk organik padat, kompos, kotoran hewan, asam humat, dan juga mikroorganisme pengurang lainnya, sehingga membantu tersedianya unsur hara dan bahan organik, dan juga membantu tanah dalam memperkuat daya erat unsur hara, sehingga tanah kita kaya akan unsur hara. Kelebihan pupuk organik lainnya yaitu sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan juga meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Untuk mengetahui ciri tanah yang subur dan tidak subur itu bagaimana? Yang pertama, ciri tanah subur yaitu memiliki lapisan humus yang tebal, memiliki pH yang netral, memiliki tekstur lempung, kaya dengan biota tanah, dan juga dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman. Nah, ciri tanah yang tidak subur itu bagaimana? Yang pertama, sedikit vegetasi yang dapat tumbuh, memiliki pH yang tidak netral, memiliki biota yang sedikit, memiliki lapisan humus yang tipis, dan juga memiliki tekstur yang keras. Dan begitulah materi penyuluhan tentang kesuburan tanah dan juga teknik pengukuran kesuburan tanah dengan alat sederhana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.